Tribuners mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung Jakarta pada Kamis 4 September pagi. Nadiem datang bersama rombongannya sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Adapun dalam hal ini, Nadiem akan melakukan pemeriksaan lanjutan soal kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek saat ia masih menjabat sebagai menteri. Untuk informasi selengkapnya mengenai proses pemeriksaan Nadiem Makarim ini oleh Kejagung akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News di lokasi yaitu rekan Fahmi Ramadan. Selamat siang rekan Tribuners manapun berada. Benar sekali pada hari ini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali dipanggil penyidik Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Adapun dalam hari ini Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik dan telah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan dalam kedatangan hari ini, pada saat tiba di Gedung Kejaksaan Agung, tampak memang Nadiem Makarim didampingi oleh tim kuasa hukumnya, dan termasuk dari Hotman Paris KPK, merupakan ketua tim hukum yang mendampingi Nadiem Makarim dalam menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung pada hari ini. Dan ketika tiba di Kejaksaan Agung, tampak memang Nadiem Makarim pada saat itu mengenakan kemeja lengan panjang begitu berwarna hijau tua, dipadukan dengan celana panjang berbahan yang berwarna hitam, serta terlihat juga dia menenteng tas jinjing berwarna hitam begitu. Dan pada saat tiba di Gedung Kejaksaan Agung, tampak Nadiem Makarim irit bicara ataupun tidak banyak yang dikatakan oleh mantan Mendikbudristek itu ketika dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media yang memang sudah menunggu kedatangannya pada hari ini. Dalam kedatangannya itu, Nadiem Makarim hanya mengatakan bahwa dirinya hadir di Gedung Kejaksaan Agung ini untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang juga menjerat mantan staf khususnya Juristan tersebut begitu. Dan terkait hal ini, Nadiem terhitung sudah 3 kali menjalani proses pemeriksaan dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Adapun sebelumnya Nadiem Makarim telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama, yakni pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025 yang lalu gitu. Dan terkait pemeriksaan hari ini belum diketahui secara pasti apa saja nantinya yang akan diusut atau diselidiki atau disidik oleh pihak penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook ini. Lantas memang sejauh ini belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait proses pemeriksaan dari Nadiem Makarim di kasus pengadaan Chromebook tersebut begitu. Dan belum diketahui juga nantinya Nadiem Makarim akan dicecar beberapa pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus pengadaan Chromebook ini. Dan tadi juga Nadiem masih enggan membeberkan apa saja yang dibawa oleh dirinya pada saat menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya di Gedung Kejaksaan Agung ini. Dan seperti diketahui bahwa rekan-rekan Tribuners dimanapun berada, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan mantan staf khusus Nadiem Makarim, yakni Juristan dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dan selain Juristan, Kejagung juga telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Ibrahim Arif selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek pada saat itu. Kemudian ada Sri Wahyu Ningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud tahun 2020-2021 dan Multasyah selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA Kemendikbud tahun 2020-2021. Dan dikatakan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung saat itu, yakni Abdul Kohar, bahwa penetapan tersangka terhadap keempat orang itu dilakukan usai pihaknya menemukan alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan yang dimana pada saat itu sudah berlangsung selama 2 bulan begitu. Dan usai ditetapkan tersangka, para tersangka pun
khususnya 3 orang tersangka sudah dilakukan, maksud saya untuk 2 tersangka sudah dilakukan proses penahanan di rumah tahanan begitu. Sedangkan untuk Ibrahim Arif masih dilakukan tahanan kota lantaran mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Sedangkan terhadap Juristan hingga saat ini penyidik dari Kejaksaan Agung masih terus berupaya mencari keberadaan yang bersangkutan. Antara memang Juristan sampai saat ini diduga tidak berada di Indonesia dan tengah berada di luar negeri, sehingga Kejagung pun saat ini juga telah menetapkan Juristan ke dalam daftar pencarian orang dalam kasus korupsi Chromebook di Kemendikbudristek begitu. Ya demikian rekan Tribuners yang bisa saya laporkan langsung dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada hari ini Kamis 4 September 2025. Kembali ke studio. Mbak, Bapak hari ini ada persiapan apa Pak? Pak, persiapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya. Sudah siap Mohon Pak? doa. Terima kasih sudah ya. Disampaikan kemarin oleh Kejagung itu bagaimana Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.